Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah kita pada minggu kemarin. Untuk hari ini saya akan melakukan review sedikit ya berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan kemarin, yaitu turunan fungsi sederhana. Ada dua hal baru nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu penerapan turunan fungsi untuk membahas mengenai marginal utility dan marginal product. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai beberapa soal yang terkait dengan permasalahan yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu kemarin. Ya, kita mulai. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan penerapan turunan fungsi sederhana. Nanti untuk hasilnya bisa Anda lihat di channel YouTube saya di Wahyu Malang. Silakan nanti di download materinya, kemudian Anda pelajari. Setelah itu Anda mengerjakan beberapa soal terkait dengan materi yang akan saya berikan. Ya, kita ulang lagi. Jadi kalau kita berbicara mengenai turunan fungsi, yang paling harus kita pahami adalah mengenai kaidah-kaidah turunan fungsi. Saya tidak membahas mengenai kaidah turunan fungsi secara keseluruhan, tetapi beberapa hal yang pokok, misalnya terkait dengan kaidah bilangan pangkat. Ya. Apa kegunaan dari turunan fungsi itu? Turunan fungsi salah satunya digunakan untuk menentukan posisi ekstrim dari sebuah fungsi. Ekstrim sebuah fungsi itu bisa kita peroleh dari bentuk fungsi kuadrat maupun fungsi pangkat tinggi. Kalau dalam fungsi kuadrat disebut dengan absolute maksimum atau minimum karena hanya ada satu titik. Tetapi kalau fungsi pangkat tinggi disebut dengan relatif maksimum. Ada kemungkinan lebih dari satu titik ekstrimnya, baik itu maksimum maupun minimum. Nah, turunan fungsi digunakan untuk apa? Karena konsep ini nanti kita pakai dalam penerapan ekonomi. Yang harus dipahami adalah menentukan maksimum minimum fungsi. Misalnya kalau Anda lihat di gambar ini ya, di gambar ini adalah posisi ekstrim maksimum 14 dan posisi ekstrim minimum atau relatif minimum 14 dan 141. Kita peroleh dari mana? Ini kita peroleh dari bentuk fungsi umumnya dulu. Bentuk umum fungsinya dulu kan Y sama dengan fungsi dari X. Nah, fungsi ini akan kita peroleh ekstrim fungsinya. Ya. Jadi titik ekstrim fungsinya mencapai ekstrim fungsi jika, nah ini yang penting, yang pertama sekali. Yang pertama adalah turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Ya, ini untuk mencari nilai absis maupun ordinatnya. Kemudian yang kedua, fungsinya akan maksimum jika turunan kedua fungsinya lebih kecil daripada 0. Kemudian fungsinya akan minimum jika turunan kedua fungsinya lebih besar daripada 0. Ya, yang diingat ini. Maksimum terpenuhi syaratnya jika turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Minimum jika turunan keduanya lebih besar daripada 0. Syarat yang diperlukan itu turunan pertamanya sama dengan 0. Syarat yang mencukupi dilihat dari turunan keduanya. Ya, cara ini kita pakai nanti kalau kita menentukan misalnya pendapatan. Pendapatan itu patuh konteksnya adalah maksimum. Biaya demikian juga akan berbicara mengenai konsep minimum, berarti turunan keduanya lebih besar daripada 0. Kita bicara profit. Profit itu adalah maksimum, berarti turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk menentukan, kembali ke gambar ini ya, Anda diminta untuk menentukan titik ekstrim maksimum fungsinya untuk yang pertama ini adalah titik ekstrim maksimum
itu pasti persyaratannya ada dua. Yang pertama, Anda turunkan dulu bersama-sama dengan 0. Kemudian yang kedua, D kuadrat Y-nya lebih kecil daripada 0. Ini untuk 141. Kalau untuk 414 itu berarti persyaratannya yang pertama, turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi yang harus dipahami adalah ini. Ya. Dah. Nih. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang sudah saya berikan kemarin. Ya, ini adalah penerapan turunan fungsi dalam konteks penentuan fungsi. Apakah itu fungsi revenue, fungsi biaya, maupun fungsi keuntungan. Misalnya, katakanlah ada soalnya adalah yang kemarin, sebuah perusahaan dishwasher can produce up to 10 dishwasher per week. Sales experiences indicated that the manufacturer can sell V dishwasher per week at price P where P plus 3 equal $10. Production record dan seterusnya. Ya. Kemudian biaya totalnya diketahui 400 plus 150 Q plus 0,5 Q kuadrat. Yang ditanyakan pertama adalah find the weekly revenue function. Jadi kita diminta untuk menentukan fungsi TR-nya. Fungsi ya. Berarti TR sama dengan fungsi dari Q. Kemudian profit function. Berarti profit sama dengan fungsi dari Q. Kemudian profit yang menunjukkan posisi maksimum. Ya, sekarang kita kerjakan dulu. Nih, yang perlu diketahui dulu itu adalah menentukan fungsi harganya dulu. Ya. Yang pertama dulu, kita tentukan fungsi harganya tuh. Ya. Ya. Jadi tadi fungsi permintaannya, demand function-nya, P Bentar, saya lihat ke atas dulu. P plus 3 Q sama dengan 600. Ya, P plus 3 Q ya. Kemudian fungsi biayanya itu 400 plus 150 Q min 0,5 Q kuadrat. Anda perhatikan dulu. Berarti yang pertama kita menentukan dulu fungsi TR-nya. Fungsi TR kita tahu, TR itu kan sama dengan P kali Q. Yang pertama, kita harus merubah dulu fungsi permintaan itu sesuai dengan expression function-nya. Ini berarti kita rubah dulu menjadi bentuk P sama dengan 600 min 3Q. Ya, harus kita rubah seperti ini dulu. Menyesuaikan dengan fungsi biayanya yang sama dengan fungsi dari Q-nya itu. Ya, dengan demikian TR-nya berarti sama dengan 600 min 3Q kali Q. Ya, berarti TR-nya sama dengan 600 Q min 3Q kuadrat. Dah, harus diketahui dulu fungsi TR-nya. Kemudian dari fungsi TR yang sudah diketahui ini, sekarang kita mencari fungsi labanya. Ya. Kita tahu laba itu kan sama dengan TR min TC.
Berarti kalau kita masukkan, TR-nya adalah 600 min 3i kuadrat min TC-nya ini. 400 min 150i plus 0,5i kuadrat. Ya. Berarti labanya sama dengan yang sejenis Anda jadikan 1, min 3i dengan plus 0,5i kuadrat. Oh, ini positif ya. Jadi soalnya positif ini ya. Berarti ini positif, ini menjadi negatif. Saya hapus dulu. Negatif. Salah soal saya. Dah, kita cek dulu. Min 400, min 150i, min 0,5i. Sekarang yang sejenis ini Anda jumlahkan dengan ini. Berarti sama dengan 3,5i kuadrat. Ya. Kemudian min 3,5i dengan ini 4,5 ya. Min 4,5i kuadrat. Kemudian plus 600i dengan ini ya. 150 berarti 350i ya. 450i min 400. Ya, ini fungsi labanya. Sekarang tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Agar labanya maksimum, maka syarat yang pertama, turunan pertama fungsi laba untuk V-nya harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita turunkan berapa? Min 4,5 kali 2 berarti min 9i plus 450 sama dengan 0. Atau 9i sama dengan 450, V-nya sama dengan 450 dibagi 9 sama dengan 50. Ya, jadi agar keuntungannya maksimum, maka apa tadi? Produk yang diproduksi atau dijual sebanyak 50. Yang ditanya adalah berapa besar keuntungannya. Nah, sekarang berarti kita masukkan. Kalau yang ditanya keuntungannya, berarti kita masukkan sekarang ke fungsi labanya ini. Jadi ini, ya, 50 ini kita masukkan ke sini. Berarti B sama dengan min 4,5 kali 50 kuadrat plus 450 kali 50 min 400. Labanya sama dengan min 11.250 plus 22.500 min 400. Berarti labanya ketemunya 10.850. Ya. 10.850. Tuh. Ini untuk soal yang kemarin saya berikan karena ada banyak yang masih belum bisa menjawab dengan benar. Kemudian yang kedua, ini soal yang kelima. Misalnya saya mempunyai fungsi permintaan V sama dengan 30 min 2B. Sedangkan fungsi produksinya TC 2,5 plus 1,5I plus 0,25I kuadrat. Jika pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar T rupiah, T katakanlah ya, berapa pajak tersebut harus ditetapkan agar penerimaan pajak pemerintahnya maksimum. Ya, kalau kita selesaikan misalnya untuk kasus ini, ya, yang diketahui fungsi permintaannya dulu. V sama dengan 30 min 2B. Kalau model fungsi permintaannya seperti ini harus kita sesuaikan dengan fungsi harganya, fungsi biayanya. Karena fungsi biayanya itu sama dengan FG, maka
fungsi permintaannya juga harus kita rubah dalam bentuk PHI. Sehingga menjadi berapa? 2P sama dengan 30 min Hi. Atau P sama dengan 15 min setengah Hi. Ya, ini fungsi permintaannya. Harus kita rubah menjadi seperti ini. Kalau di Grapher-Free itu namanya expression function. Jadi kita rubah bentuk fungsinya dulu. Harus sama. Kalau TC fungsi dari Hi, maka fungsi permintaannya juga harus P fungsi dari Hi. Nah, kalau sudah diketahui fungsi permintaannya, sekarang kita mencari fungsi TR-nya. TR sama dengan P kali Hi. Berarti TR-nya sama dengan 15 min setengah Hi kali Hi. TR sama dengan 15 Hi min setengah Hi kuadrat. Ya, dah ini. TR-nya sudah diketahui, TC-nya sudah diketahui. Sekarang kita cari fungsi biaya setelah dikenakan pajak. Kalau pajaknya sebesar T, maka fungsi biayanya TCT itu sama dengan TC plus T kali Hi. Sehingga TCT-nya itu sama dengan 2,5 plus 1,5 Hi plus 0,25 Hi kuadrat plus T kali Hi. Jadi ini adalah fungsi biaya setelah dikenakan pajak sebesar T rupiah. Nanti akan kita cari berapa besar pajak per unit yang dikenakan tersebut. Ya, kalau sudah diketahui TR dan TCT-nya, sekarang kita masukkan ke fungsi labanya. Berarti fungsi laba sama dengan TR min TCT. TR-nya tadi adalah 15 Hi min setengah Hi kuadrat, TCT-nya berarti 2,5 min 1,5 Hi min 0,25 Hi kuadrat min T kali Hi. Ya, sekarang yang sejenis Anda jadikan satu. Setengah Hi kuadrat dengan 1/4 Hi berarti sama dengan min 3/4 Hi kuadrat. Kemudian plus 15 Hi dikurangi 1,5 berarti 13,5 Hi min 25 min T kali Hi. Nah, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba. Agar labanya maksimum, maka ya, turunan pertama fungsi laba untuk Hi-nya harus sama dengan 0. Kalau kita turunkan jadi berapa? Min 3 kali 2 min 6/4 Hi plus 13,5 min T sama dengan 0. Nah, sekarang T-nya saya pindah ke ruas sebelah. T-nya saya pindah ke ruas sebelah kanan. Ya, berarti T sama dengan min 6/4 Hi plus 13,5. Ini fungsi pajak per unitnya. Dari fungsi pajak per unit, sekarang kita masukkan fungsi penerimaan pajak pemerintah. Itu T sama dengan T kecil kali Hi, berarti sama dengan min 6/4 Hi plus 13,5 kali Hi. Min 6/4 Hi kuadrat plus 13,5 Hi. Ini adalah fungsi pajak pemerintah. Ya, fungsi pajak pemerintah. Ya, fungsi pajak pemerintah. Sekarang saya lanjutkan. Ya, ini ya. Jadi fungsi pajak pemerintahnya min 6/4 Hi kuadrat plus 13,5 Hi. Ya. Nah,
tujuan pemerintah kaitannya dengan pajak itu kan untuk memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penerimaan. Jadi kalau saya ulang kembali, fungsi penerimaan pajak pemerintah tadi itu P sama dengan min 6/4 V kuadrat plus 13,5 V. Tujuan pemerintah adalah memaksimumkan penerimaan. Agar T maksimum, maka turunan pertama fungsi pajak untuk X-nya harus sama dengan 0 untuk V. Jadi kalau kita turunkan jadi berapa? Berarti min 3V plus 13,5 sama dengan 0. Min 3V dari mana? Anda turunkan dari min 6 kali 2 itu 12 dibagi 4, 3. Berarti 3V sama dengan 13,5. V sama dengan 13,5 dibagi 3. V sama dengan 4,5. Ya. Kalau V-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari berapa pajak per unit yang dibebankan pemerintah. Ya. Kita masukkan ke fungsi pajaknya tadi, T sama dengan min 6/4 V plus ya, min 6/4 V plus ya, plus 13,5. Sekarang kita masukkan V-nya sama dengan 4,5 plus 13,5. Berarti T-nya sama dengan 6,75. Jadi pajak per unit yang dibebankan pemerintah itu sebesar 6,75. Ya, ini saya kira ya. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan penggunaan turunan fungsi untuk memaksimumkan sebuah fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi laba. Ini materi yang sudah saya berikan kemarin. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini yang baru adalah mengenai fungsi produksi. Ya, fungsi produksi. Anda lihat di buku saya ada di halaman ya, ada di halaman 81. Apa fungsi produksi itu? Fungsi produksi itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi dan output yang dihasilkan dalam produksi tersebut. Ya, karena ini berbicara mengenai fungsi sederhana, maka model fungsi produksinya itu adalah fungsi produksi yang hanya memiliki satu input variabel. Sedangkan input yang lain dianggap tetap tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya ada fungsi produksi seperti ini, TP ini total produk, ya, sama dengan fungsi dari X1, X2, X3. Kalau X2, X3-nya ini yang disebut dengan input tetap dianggap tidak berubah dalam jangka pendek, misalnya dalam upaya meningkatkan output, contohnya adalah gedung, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan X1-nya ini yang disebut dengan input variabel, ya, input yang berubah seirama dengan berubahnya output, misalnya tenaga kerja. Maka kita bisa membentuk fungsi produksi dalam jangka pendek. TP sama dengan fungsi dari X. Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Ya. Ini output, ini input. Jadi fungsi produksi itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara input dengan output. Ya. Nah, kalau digambar kurva produksi totalnya itu bisa seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah fungsi total produknya mencapai titik tertentu kemudian menurun, kemudian kita turunkan dari fungsi total produk itu adalah average product dan marginal produknya. Nanti kita cari. Nah, yang menarik ini adalah hubungan antara marginal product dengan average product. Marginal product itu akan selalu memotong kurva average product pada saat average produknya adalah maksimum. Ya. Jadi ini. Jadi pada ini ya, ini adalah
AP maksimum. Pada saat AP maksimum, besarnya marginal produk sama dengan besarnya average product. Nanti bisa kita buktikan. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Dari fungsi total produk tadi, kita bisa menurunkan fungsi marginal produknya, MP-nya. Marginal product itu adalah tambahan output yang dihasilkan karena penambahan pemakaian satu input satu unitnya. Misalnya begini. Ya. Katakanlah saya mempunyai fungsi total produk. Fungsi dari X. Katakanlah TP sama dengan 21x plus x kuadrat min x pangkat 3. Dari fungsi total produk ini kita bisa menurunkan average produknya. Average produk itu total produk dibagi dengan x-nya. Berarti 21 plus x min x kuadrat. Dari average produk kita bisa menurunkan marginal produknya. Marginal produk itu DTP atau DX. Ya. Berarti sama dengan 21 plus 2x min 3x kuadrat. Ya, ini hubungan antara fungsi total produk, average produk, dan marginal produk. Anda perhatikan, kalau digambar bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dalam konteks kegiatan usaha untuk menghasilkan barang, itu ada 3 stage. Ya. Stage pertama ini stage kedua, ini stage ketiga. Yang paling menguntungkan dalam kegiatan produksi itu adalah pada stage yang kedua. Stage kedua itu ditunjukkan oleh average product yang menurun, marginal product yang menurun. Ya, berarti nanti MP-nya sama dengan negatif. Ya, MP-nya sama dengan negatif. Nih, kita perhatikan. Ya, MP produknya negatif. Ya. Jadi pada saat TP-nya maksimum, ini TP-nya maksimum, marginal produknya itu sama dengan 0. Nanti bisa Anda buktikan. Ya, buktikan. Nanti Anda kerjakan sendiri. Buktikan pada saat TP maksimum, besarnya marginal produk itu sama dengan 0. Kemudian buktikan ya, pada saat AP maksimum, besarnya marginal produk sama dengan besarnya average produk. Ini tugas Anda nanti untuk membuktikan secara matematis. Apakah benar pada saat TP maksimum, marginal produknya akan sama dengan 0? Kalau digambar seperti ini. Ya, ini adalah TP maksimum, MP-nya sama dengan 0. Kemudian ini AP maksimum, itu besarnya MP sama dengan besarnya AP. Nanti Anda buktikan secara matematis. Ya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, daerah yang pertama itu adalah daerah produksi yang dianggap tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena ditunjukkan pada saat average marginal produknya turun, average produknya mengalami kenaikan. Tidak efisien, artinya masih bisa dioptimalkan. Ya. Kemudian pada state yang kedua itu adalah state yang efisien, yang ditunjukkan oleh marginal produk yang meningkat, total produk yang meningkat, kemudian marginal produknya turun, average produknya mengalami kenaikan. Yang ketiga ini dianggap daerah produksi yang tidak efisien, karena total produknya turun. Total produk turun itu nanti ditunjukkan juga oleh average produk yang menurun dan marginal produk yang negatif. Ya, ini penjelasannya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami lebih lanjut, apa tujuan produsen dalam memproduksi barang? Tujuan produsen dalam memproduksi barang itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Syarat yang harus dipenuhi dalam memproduksi barang agar dapat memperoleh keuntungan maksimum, syaratnya ini yang penting. Ya. Syaratnya hasil bagi input, harga input terhadap harga output
dibandingkan dengan MP-nya harus sama. Jadi MP sama dengan PX dibagi PH sama dengan MP-nya. Ini syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi MP sama dengan PX dibagi PH. PX ini adalah harga barang X, PH itu adalah harga input ya, bukan. Ini harga input, ini adalah harga outputnya. Ya, ini syarat untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, sekarang saya berikan contoh misalnya. Diketahui fungsi produksi sebuah perusahaan untuk menghasilkan output pada tingkat penggunaan inputnya adalah ini. Hi 35 plus 4,5 X kuadrat min sepertiga X pangkat 3. Di mana harga inputnya 200, harga outputnya 10. Tentukan jumlah output yang digunakan agar keuntungan produsennya adalah maksimum. Ya. Itu ada di buku saya di halaman, coba Anda lihat. Halaman 81. Halaman 81. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya? Ya, syaratnya dulu yang harus kita cari. Syarat agar keuntungannya maksimum, MP sama dengan PX dibagi PH. Nah, sekarang kita cari MP-nya dulu. MP itu DTP DX. Ya. Atau DH DX. Berarti berapa? Kalau kita turunkan, berarti kita turunkan dari sini. Ya, berarti turunannya sama dengan 9X min X kuadrat. Jadi ini NP-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke persyaratannya ini berarti berapa? 9X min X kuadrat sama dengan PX 200 dibagi 10. Berarti 9X min X kuadrat sama dengan 20. Ya. Atau 9X min X kuadrat min plus. Min 20 sama dengan 0. Ya. Ini kalau saya rubah dalam bentuk lain berarti berapa ini? X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Ya. Dah Anda cari dengan menggunakan rumus ABC. Tapi kalau bisa difaktorkan, difaktorkan. Misalnya saya pakai faktorial. Berarti X sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilainya berapa? 9X berarti min 4 min 5. Berarti X1 sama dengan 4, X2-nya sama dengan 5. Jadi ada dua nilai X, sama-sama positif. Kalau misalnya yang satu positif, yang satu negatif, maka yang negatif tidak digunakan. Tapi kalau sama-sama positif, kita cek pada turunan keduanya. Ya. Nah. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat pada turunan keduanya. Tadi ketemu X1-nya adalah 4. X1-nya 4,
dan X2-nya sama dengan 5. Yang kita pakai yang mana? Yang akan memaksimumkan keuntungan produsennya. Ya. Sekarang kita cek dulu di tadi MP-nya kan sama dengan berapa? 9X min X kuadrat. Sekarang kita cek pada turunan MP-nya. Ini sama dengan turunan keduanya berarti ya. MP untuk DX sama dengan 9 min 2X. Ya. Sekarang kalau sudah ketemu turunan dari marginal produknya, kita masukkan. Untuk X1 sama dengan 4, kita masukkan ke sini. Berarti 9 min 2 kali 4 sama dengan 1. Kalau X2-nya sama dengan 5, berarti 9 min 2 kali 5 sama dengan min 1. Ya, yang kita pakai itu adalah posisi di mana DMP-nya itu adalah positif. Berarti yang kita pakai itu adalah nilai pada X1 sama dengan 4. Ya. Jadi pada gradien MP yang menaik. Gradien MP yang menaik. Ya. Gradien MP yang menaik. Jadi kesimpulannya, agar keuntungan produsennya maksimum, X1-nya sama dengan 4. Berapa nilai H-nya? Berarti sama dengan 35 plus 4,5 kali 4 kuadrat min 0,3 kali 4. Ya. 0,3 kali 4 pangkat 3. Ya. I-nya berapa? Jadi kalau kita cari, tolong lagi ya. Jadi yang dipakai itu adalah kemiringan MP yang menaik. Ya. Turunan MP itu sama dengan apa? Tujuan maksimum kan turunan keduanya sama dengan lebih kecil daripada jadi negatif ya, yang negatif. Jadi yang dipakai bukan 4, tapi yang dipakai adalah 5. Ulang. Berarti yang dipakai di sini adalah X1 sama dengan 5. Jadi ini 5, ini 5. Jadi nanti hasilnya sama dengan 105,83. Ya, ini H yang akan memaksimumkan keuntungan. Jadi saya ulang ya.
yang dipakai itu adalah turunan MP untuk X yang negatif. Artinya negatif itu posisi MP-nya menurun. Sesuai dengan grafiknya tadi ya. Sesuai dengan grafiknya. Jadi posisinya itu adalah MP yang menurun. Coba kita lihat pada gambar awal yang tadi itu. Nah ini ya. Jadi MP yang menurun, yang posisi memaksimumkan keuntungan itu pada saat MP-nya menurun. Nih, pada saat MP-nya menurun. MP menurun itu ditunjukkan oleh turunan keduanya yang lebih kecil daripada, nih, saya ulang untuk persyaratannya di awal pertemuan tadi itu. Ya, ini ya, lebih kecil daripada ya maksimum, minimum. Ya, posisi maksimum itu ditunjukkan oleh turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Ya, lebih kecil daripada 0, jadi negatif. Jadi posisi gradien kemiringan garisnya itu adalah negatif. Ya, negatif berarti X2 yang di 5 ini. Kalau sudah ketemu 5, berarti kita masukkan ke fungsi produksinya. Ya, fungsi produksinya. Ya, sama dengan 5. Nah, sekarang yang kedua kita berbicara mengenai utilitas marginal. Utilitas marginal itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari setiap tambahan konsumsi 1 unit barang. Itu ada di buku saya halaman 80. Ya, jadi ini berbicara mengenai fungsi utilitas. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas itu menunjukkan hubungan antara barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi misalnya saya mempunyai fungsi total utilitas sama dengan fungsi dari X. Ya, nih. Jadi kalau digambar seperti ini. Sama seperti total produk. Dalam batas tertentu itu PP-nya akan mencapai maksimum dan akan menurun ketika marginal utilitasnya negatif. Ya. Nah, dari fungsi total utilitas itu kita bisa menurunkan fungsi marginal utilitasnya dTu dx. Nah, ya. Kemudian juga kita bisa mencari F. Ini marginalitasnya. Tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan barang yang dikonsumsi. Ya. Nih. Contoh misalnya ya. Katakan begini. Pendekatan marginal itu bertolak pada anggapan bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan uang. Dan konsumen akan berusaha memaksimumkan kepuasan totalnya. Agar konsumen memperoleh kepuasan total yang maksimum, itu harus memenuhi syarat. Syaratnya, jika harga yang ditetapkan atau harga yang dibeli itu mencerminkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang tersebut. Harga jualnya sama dengan marginalitas utilitas tingkat tambahan kepuasan yang diperoleh setiap tambahan barangnya. Jadi P sama dengan MU. Itu syaratnya untuk memaksimumkan kepuasan. Jadi saya ulang ya. Syarat itu agar diperoleh kepuasan yang maksimum kalau harga jual produknya itu mencerminkan marginal utilitasnya. Jadi ini syarat utamanya. Contoh misalnya. Saya ambilkan di buku saya di halaman 80.
Berapakah jumlah barang yang dibeli konsumen jika harga barang per unitnya 20? Jadi yang diketahui P-nya sama dengan 20 dolar. TU-nya sama dengan 220 G min 0,5 G kuadrat min 200. Ya, yang ditanyakan adalah berapa jumlah barang yang harus dikonsumsi agar kepuasan yang diperoleh konsumennya adalah maksimum. Nah, dari TU ini kita turunkan fungsi marginal utilitasnya DMU itu diperoleh dari DTU DG. Ya, berarti 220 min G. Ini DMU-nya. Ya. Kemudian syarat kepuasan itu kalau P-nya sama dengan marginal utilitasnya. P-nya adalah 20. Marginal utilitasnya 220 min G. Berarti G sama dengan 200. Jadi agar memperoleh kepuasan maksimum sesuai dengan tingkat harga yang berlaku, maka jumlah barang yang dikonsumsi itu sebanyak 200. Berapa tingkat kepuasan yang diperoleh? Ya dimasukkan TU sama dengan 220 kali 200 min 0,5 kali 200 G kuadrat min 200. Total utilitasnya itu 23.800. Ya. Ini contohnya. Itu ada di buku saya di halaman 80-81. Ya. Ini contoh yang lain. Contoh lain berkaitan dengan marginal product. Coba Anda kerjakan dulu. Ya, ini marginal product ya. Jika diketahui fungsi produksi sebuah perusahaan menggunakan bahan baku variabel, V sama dengan min X pangkat 3 plus 200X kuadrat min 70X. Apabila harga input X-nya sama dengan harga output, berapakah jumlah output yang harus diproduksi agar keuntungan produsennya maksimum? Itu ada buku saya, di buku saya halaman halaman 95. Silakan dilihat di halaman 95. Ya, kalau dikerjakan bagaimana? TP-nya, total produknya, V sama dengan min X pangkat 3 plus 20X kuadrat min 70X. Ya, harga inputnya sama dengan harga output. PX sama dengan PV. Ya, dah. Dari sini kita turunkan dulu marginal produknya. DTP DX atau marginal produk sama dengan min 3X kuadrat plus 40X min 70. Ya. Nih, agar keuntungan yang diperoleh produsen maksimum, syaratnya marginal produk sama dengan PX dibagi dengan PV. Dah. Jadi kalau kita cari berarti min 3X kuadrat plus 40X min 70 sama dengan, karena harga input sama dengan harga outputnya sama, kalau dibagi berarti sama dengan 1. Berarti min 3X kuadrat plus 40X min 70 min 1 sama dengan 0. Min 3X kuadrat 40X min 71 sama dengan 0. Nah, berapa nilai X1, X2-nya? Jadi kalau kita cari min 3X kuadrat plus 40X min 71 sama dengan 0. Berarti X1, X2, kalau tidak bisa difaktorkan, berarti kita pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat 4AC plus 2A. Berarti min 40 plus minus akar 40 kuadrat min 4 kali min 3 kali min 71. Akar ini ya.
dibagi dengan 2 kali min 3. Misalnya min 40 plus minus akar. Nanti kalau saya cari misalnya kalau dicari berapa? Ya, coba dicari dulu. Anda cari dulu berapa? Assalamualaikum. Sing ngajar. Apa? Apa ada? Bukan. Ya, ya, ya. Ya, kita lanjutkan ya. 40 kuadrat berarti sama dengan 1600 ya. Dikurangi 4 kali 3 kali 71. Minus berarti ya 748. Jadi ini 748 akar 27,35 misalnya ya. 27,35 saya bulatkan. Dibagi dengan min 6. Sama dengan min 40 plus minus akar 27,35. Ini bukan akar, ini hasilnya ya. Dah. Dibagi dengan min 6. Jadi X1-nya bisa 40 plus 27,35 dibagi min 6. Misalnya kalau saya cari 2,11, X2-nya min 40, min 27, min 27,35, min 6. Ini negatif. Berarti 44,56. Ada dua nilai X-nya. Yang pertama 2,11, yang kedua 44,56. Sekarang dipakai yang mana? Yang X1 atau X2? Untuk menentukan X1 atau X2, Anda lihat pada kemiringan garis MP-nya dulu. Yang dicari adalah kemiringan garis MP yang hasilnya adalah negatif. Ya. Ya, sekarang kita lihat ya. Tadi MP-nya kan sama dengan berapa? MP-nya tadi kan min 3x kuadrat plus 40x min 70. Berarti DMP-nya dx min 6x plus 40. Dah. Nih, sekarang Anda cari, Anda masukkan. Kalau X1-nya sama dengan 2,11, berarti min 6 kali 2,11 plus 40 sama dengan 27,34. Yang kedua untuk X2 sama dengan 44,56. Berarti min
6 kali 44,56 plus 40. Kalau dicari sama dengan min 227,36. Ya, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah nilai yang positif. Jadi yang dipakai adalah nilai X1 sama dengan ini, 221. Jadi yang memaksimumkan adalah X1 sama dengan 2,11. Ya. Kemiringan garisnya negatif tapi nilainya dari yang positif. Ya, jadi saya ulang ya, yang dipakai itu adalah, ada dua tadi ya nilai X-nya. X1 sama dengan 2,11, X2 44,56. Sekarang untuk menentukan apakah dipakai yang X1 atau X2, kita lihat pada turunan dari marginal produknya. Kalau kita turunkan kan sama dengan min 6X plus 40. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. Untuk X1 2,11 nilainya adalah 27,34. Nilainya positif. Positif itu artinya marginal produknya dalam keadaan menaik. Tidak mungkin. Ya, tidak akan digunakan pilihannya. Kemudian yang kedua X2-nya adalah 44,56. Kalau kita masukkan ke MP ketemunya adalah min 227,36. Itu artinya posisi marginal produknya itu adalah dalam keadaan menurun. Sehingga yang dipakai apakah 2,11 atau 44,56, maka yang dipakai adalah posisi yang MP menurun, yaitu X2 sama dengan 44,56. Ya, ini 44,56. Jadi bisa ya, nanti dilihat dari nilai X-nya itu dimasukkan ke marginal produknya. Yang dipilih adalah ketika marginal produknya menurun sesuai dengan gambar grafiknya tadi. Ya, saya kira itu. Untuk latihan soalnya silakan dikerjakan di buku saya halaman 95 nomor 5, halaman 97 nomor 9, halaman 97 nomor 10. Ya. Yang nomor halaman 96 nomor 10, yang kedua ini bukan, ya, saya betulkan dulu. Ini halaman 96, ya, nomor 9, yang paling bawah. Sebenarnya ini nomor 10 ya. Nah, betulkan ya. Berarti yang 97 ini nomor 11 sebenarnya. Salah penomorannya. Ya. Dah. Coba dikerjakan untuk latihan soal, terutama yang di halaman 97 nomor 11 dan halaman 95 nomor 5. Dikerjakan. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu pertemuan hari ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Dan saya minta tetap Anda belajar. Kemudian untuk yang nilainya tidak begitu bagus, nanti diperbaiki di tugas-tugas yang berikan. Tugas yang saya berikan hari ini tidak dikumpulkan, Anda kerjakan sendiri buat latihan soal. Ya kan nanti pasti terkait dengan soal-soal berikutnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.